أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu damai usahaku, yang alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita kembali bersilaturahim dari Masjid Husnul Khotimah, Bumi Dirgantara Jati Asih, Bekasi. Kita akan mengangkat tema yang masih berkaitan dengan bencana. Orang beriman adalah orang yang meyakini bahwa bumi yang kita injak pada saat ini adalah makhluk Allah yang taat kepada Allah. Tentu saja apa yang dilakukan oleh manusia, kebaikan dan keburukan akan bereaksi terhadap bumi. Itulah tema yang kita angkat dalam kesempatan kali ini bersama guru-guru yang kita cintai. Telah hadir bersama kita Ustadz Aam Amiruddin dan Ustadz Fatih Rishad. Dan seperti biasa pemirsa, kami persilakan Anda untuk mengirimkan pertanyaan yang berkaitan tema kita kali ini di Instagram @damai_tv1. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah wa walah, amma ba'du. Para alim ulama, para tokoh sepuh, bini sepuh, para ayahanda, para bunda, segenap pemirsa program Damai Indonesiaku TV1 dimanapun antum berada, wabil khusus yang mulia ayahanda Abuya Ki Haji Aam Amiruddin, semoga beliau sehat panjang umur. Yang mulia Kakanda Al-Ustadz Agung Izzul Haq, mudah-mudahan beliau selalu istiqomah di dalam membimbing kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah. Manusia bisa zolim, manusia bisa berbuat maksiat, dosa dan durja karena lupa sama diri. Orang kalau sadar nggak bakal, Pak. Ketika seorang berbuat dosa dan berbuat maksiat karena dia lupa dirinya, bahkan imannya kecabut. Oleh sebab itu versi Al-Hasyr ayat 19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum." Janganlah kalian menjadi orang-orang yang melupakan Allah dan Allah lupakan mereka pada akhirnya. Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya mengatakan, siapa manusia yang dikatakan Allah jangan sampai kalian lupakan Allah, taroku amrah,
Manusia yang suka meninggalkan perintah Allah, itu yang dimaksud melupakan Allah. Lalu ketika Allah bikin lupa itu manusia, ayyaj'alu laha khaira. Allah tahan itu manusia untuk tidak berbuat kebaikan dan taat, sehingga lantaran Allah bikin lupa itu manusia, tidak ada amalan kebaikannya. Bapak Ibu yang saya muliakan, zalim itu artinya gelap. Al-ilmu nur, ilmu adalah cahaya. Ketika manusia di setiap sisi kehidupannya tanpa ilmu, maka kehidupannya akan gelap. Punten mohon maaf, bagaimana kondisi kalau kornea mata kita tidak aktif? Punten mohon maaf, ketika Allah berikan satu karunia, kita bisa memandang, kita bisa menjangkau apa yang kita lihat. Tapi ketika punten mohon maaf, kornea mata kita tidak berfungsi, jalan tanpa tongkat akan lebih sulit, saudara. Nabrak sini, nabrak situ, jatuh ke sini. Itulah orang-orang yang zalim, tabrak aja udah. Muang setan kita, tabrak aja udah. Yang penting kaya dulu kita. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masih hidup? Masih kuat, Pak? Bapak Ibu yang saya muliakan, maka konsepnya ketika orang lupa diri akan riskan untuk berbuat zalim. Sampai-sampai ketika Allah memberikan satu azab dan musibah pun, itu pun karena kezaliman manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yunus ayat 12, "Wa may yazlim minkum nuzighu azaban kabira." Siapa manusia yang zalim di antara kalian, maka Allah akan berikan azab yang dahsyat. Alam menjadi azab, diri menjadi azab, keluarga azab, anak azab. Saudara yang saya muliakan, sebab zalim kepada Allah. Oleh sebab itu, ada satu riwayat Bapak Ibu yang saya muliakan, ada satu hadis sahih, inna fajiran iza mata tastarihu fihi al-ibad wal bilad wasyajar waddab. Ketika ada orang ahli maksiat mati, ketika ada orang zalim meninggal dunia, ketika ada orang yang suka berbuat aniaya, yang berbuat durja meninggal dunia, maka para hamba Allah istirahat, maka gunung-gunung istirahat, maka dedaunan istirahat, semua hamba-hamba yang soleh istirahat. Saudara, bagaimana tidak istirahat? Ada seorang berbuat maksiat saja, satu kampung ada orang yang berbuat zina. Bukan kita yang zina, bukan kita yang berbuat mesum, tapi tetangga kita, saudara. Maka dampaknya 40 rumah, depan, belakang, kanan dan kiri, apesnya semua kena, saudara. Yang besok kudu dapat arisan jadi kagak jadi. Ada yang suka main arisan di sini ada? Waalaikumsalam. Yang kudu besok dapat persekot jadi kagak jadi. Apapun kebaikannya, kalau suka zalim akan mengundang bahla bencana musibah. Saudara, Semeru tempo hari mengetuk hati kita. Tidak akan bergerak itu Semeru tanpa izin Allah. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada sehelai rambut, tidak ada selai daun kering jatuh ke muka bumi yang jadi sampah itu, saudara. Sampah aja ketika akan turun izin dulu sama Allah. Itu sampah masih dipikirin, apalagi Semeru, Papandayan, Anak Krakatau, semua ada channel Allah yang menggerakkan. Kenapa, saudara? Terlalu zalim kepada alam semesta. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kalian berbuat baik, balik kepada kalian. Kalau kalian berbuat buruk, akan menimpa kalian juga. Bapak Ibu yang saya muliakan, orang zalim kalau nggak ada, orang zalim kalau meninggal dunia, maka gunung pun istirahat. Kenapa Semeru berontak, saudara? Ini kuasa Allah, ambil hikmahnya.
Tapi versi Al-Quran bima kasabat aydin nas, itu pun karena tangan-tangan ulah-ulah manusia juga. Tambang boleh, tapi jangan kebablasan. Geruk tapi tidak ada keseimbangan alam. Geruk saya geruk, tambang saya tambang, tapi tidak ada penanaman pohon kembali. Cuma ngikutin nafsu syahwat. Para ayahanda, para bunda yang dimuliakan Allah. Kullu lahmin nabata min haram fannar aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka itu daging pantas dijadikan sebagai neraka. Bu, Pak, belum ngopi apa ya? Azab bukan mesti Semeru meletus, nggak mesti hujan yang mengakibatkan longsor, banjir bandang, kebakaran satu kampung, tidak. Tapi ketika anak susah diatur, itu pun juga musibah. Ketika bini kebangetan bawel, bin lemes, di sini nggak ada kan? Yuk rapat semua pakai masker. Semua itu juga azab. Ketika kawan digunting kita dalam lipatan, dijegal kita seiring, pakar makan tanaman, musang berbulu domba, itu pun azab bagi kita. Apa sebabnya? Mungkin salah satu zalim kita, kepada anak, kepada keluarga, salah satunya adalah karena kita punya fulus, kita punya uang. Tadi zalim gelap, mau uang apa sih, yang penting kaya dulu. Ya sekarang mah jangan ngomong-ngomong yang haram, yang halal aja susah, yang haram susah, serba susah. Maka yang penting kaya dulu, urusan mati belakangan. Betul Bu? Assalamualaikum. Jelas kagak nih? Bapak Ibu yang saya muliakan, hati-hati. Yang kita makan, yang kita berikan makan kepada anak dan istri, itu pun akan menjadi neraka bagi kita. Nauzubillah min zalik. My house is my paradise. Tahu artinya Pak? Dilarang merokok. Rumahku adalah surgaku, tapi neraka mulu karena nauzubillah ngasih makannya nggak jelas uangnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih Ustadz. Pemirsa yang dirahmati Allah, Mukadimah tadi memberikan gambaran kepada kita betapa sempurna Allah menciptakan, mewujudkan kehendaknya. Dari bencana alam yang kita hadapi, maka terlahirlah bencana ekonomi. Dilanjutkan lagi dengan bencana sosial, maka wujudlah kesempurnaan sebuah bencana. Tetapi tentu saja kita tidak mengharapkan itu akan terjadi di hadapan kita. Lantas bagaimanakah sesungguhnya interaksi yang diajarkan oleh para nabi terhadap alam sekitarnya? Insya Allah Ustadz Am akan menjelaskan selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku. Dan seperti yang kita ketahui, seringkali ketika kita bersandar hanya pada akal, kita sering mengatakan bahwa fenomena yang terjadi di hadapan kita termasuk bencana adalah hal-hal yang biasa dan bersifat alamiah. Padahal sangat jelas di dalam Al-Quran dijelaskan semua terjadi apa yang ada di muka bumi ini karena perbuatan manusia. Lantas bagaimanakah kita memahami bencana yang terjadi diakibatkan oleh perbuatan manusia? Ustadz Am akan menjelaskannya. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Pemirsa Damai Indonesia, Bapak Ibu jamaah Masjid Husnul Khotimah. Tadi kita mendengarkan pemaparan dari Ustadz Fatih yang begitu jelas. Saya ingin tanya, Bapak Ibu pernah mengalami penderitaan enggak? Pernah apa sering? Mana yang benar ini? Pernah apa sering? Dua-duanya.
Nah, tadi Ustadz Fatih katakan yang namanya bencana tidak selamanya harus dahsyat seperti gunung meletus. Yang namanya bencana itu bahkan sesuatu yang menimpa diri kita, sakit gigi aja bagi kita tuh bencana sebenarnya. Nah, istilahnya kalau dalam bahasa Al-Quran musibah. Musibah. Kalau kita ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, ya, 3 kemungkinan. 1, boleh jadi itu karena keteledoran kita. Boleh jadi karena perbuatan kita. Contoh, terjadi banjir karena kita buang sampah seenaknya. Terjadi longsor, boleh jadi karena hutan dibabat habis. Terjadi kekeringan yang hebat, ya iyalah hutannya dihabisin pohonnya ketika musim panas kekeringan. Nah, itu artinya kezoliman kita terhadap alam. Maka musibah terjadi karena kezoliman kita terhadap alam. Mungkin gak itu terjadi? Mungkin. Ya. Bapak Ibu, para pemirsa yang Allah muliakan. Jadi kezoliman itu ada kezoliman terhadap alam. Kita tidak memperlakukan alam seperti yang Allah kehendaki. Kan kita harus menjaga keseimbangan. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Kamu jangan rusak bumi ini. Karena aslinya bumi itu udah seimbang. Kalau kita dirusak, apa yang terjadi? Ya, terjadilah berbagai bencana karena ulah tangan kita. Nah, tapi mungkin enggak terjadi bencana bukan karena ulah perbuatan kita? Mungkin. Jawab atuh. Mungkin, ya kan gitu. Mungkin. Contohnya apa? Jadi begini, kalau kita terkena sesuatu yang tidak menyenangkan, padahal kita sudah melakukan yang benar. Nah, itu namanya ujian. Contoh, kita punya anak. Kita tidak mendidik anak dengan sungguh-sungguh. Anak kita tidak soleh. Itu apa namanya? Musibah. Kan tadi udah dijelaskan. Sesuatu yang terjadi karena ulah kita. Kita punya anak, gak pernah dididik, gak pernah diajarin, dibiarkan serba boleh. Ayah mau mabok, sok boleh. Ayah mau judi, sok boleh. Kita gak pernah mendidik. Benar, dia jadi orang yang tidak soleh. Akhirnya itu musibah karena kelakuan kita. Ada saham kita. Tapi mungkin enggak kita sudah didik anak dengan sungguh-sungguh. Tapi anak kita tidak soleh. Mungkin. Itu ujian. Mungkin saja kita sudah menjaga alam dengan sebaik-baiknya, ya, menjaga keseimbangan, buang sampah pada tempatnya. Kita tidak zolim terhadap alam, tapi terjadi juga. Nah, itu namanya ujian. Ya, jelas perbedaannya? Kira-kira kalau gunung meletus itu karena ulah tangan manusia atau kehendak Allah? Nah, karena semua pakar sepakat gunung meletus itu unpredictable, nggak bisa diprediksi dan tidak ada kaitan dengan perbuatan manusia, ya, tidak ada kaitan. Itu kehendak Allah. Maka kalau terjadi gunung meletus, kalau menimpa kepada orang-orang soleh, itulah pintu kesyahidan. Tapi kalau menimpa kepada orang yang ahli maksiat, itulah jadi azab. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya ada gunung meletus, sebenarnya pintu syahid bagi orang soleh. Tapi menjadi pintu azab bagi ahli maksiat. Nah, gitu. Jadi yang menimpa diri kita yang tidak mengenakan tuh bisa musibah, bisa ujian, bisa azab. Kira-kira COVID yang terjadi sekarang, musibah, ujian, apa azab? Tergantung orangnya. Kan tadi sudah dijelaskan. Gimana sih?
kan gitu. Ya kan? Kalau orang kena COVID, meninggal, orang soleh, syahid itu. Orang ahli maksiat, maksiatnya luar biasa. Nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, zolim ke istrinya, zolim ke anaknya. Kena COVID, meninggal. Apa? Azab. Bapak ibu sudah pakai masker, sudah apa? Ya sudah ini suntik. Ya. Saya sanitizer gini. Ya tapi benar juga bisa gini ya. Udah vaksin, udah pakai masker, udah cuci tangan, udah jaga jarak. Kena COVID juga. Apa namanya? Ujian. Nanti kalau kasih soal lagi salah lagi. Kasih soal lagi salah lagi, nah kan gitu ya. Nah, saya ingin menegaskan musibah yang terjadi pada diri kita ya, itu tergantung kitanya sebenarnya. Ya. Makanya bencana itu merupakan bagian dari kehendak Allah, bencana itu. Tapi ketika menimpa diri kita, balik ke kita. Kalau kitanya orang soleh, ujian. Kalau kitanya ahli maksiat, jadi azab. Kalau itu terjadi karena keteledoran kita, nah itu musibah, kan gitu. Nah, daripada bingung-bingung ya, saya lihat loading gitu. Jadi apa? Jadi apa? Intinya begini, mulailah kita jadi orang yang proporsional. Adil, kebalikan dari adil itu zolim. Pertama, jangan zolim pada diri kita sendiri. Ya, ibu udah jelas kolesterolnya tinggi, tetap aja makan sate, dolim. Bapak udah jelas hipertensi, ya kan gitu, tetap aja makan yang asin-asin. Udah jelas bapaknya sering batuk, tetap aja merokok, dolim itu tuh. Dolim terhadap diri sendiri. Udah jelas mata tuh capek, lelah, ngantuk, tetap maksain nonton drama Korea. Dolim terhadap diri sendiri. Ya, jelas Bu? Jelas. Pertama, jangan dolim terhadap diri kita sendiri. Yang kedua, tadi Ustadz Fatih mengatakan jangan sampai kita zolim kepada Allah, yaitu kita melanggar aturan-aturan Allah. Ya. Ketika Allah memerintahkan A, kita kerjakan. Ketika Allah melarang B, kita tinggalkan. Nah, yang ketiga, kita jangan zolim terhadap alam. Kita harus perlakukan secara proporsional. Boleh nggak ngambil kayu jati dari hutan? Boleh. Boleh, tapi kita tanam lagi. Namanya apa? Reboisasi, ya kan gitu. Awas jangan salah. Ya. Itu namanya reboisasi, ya gitu. Bukan renovasi. Ya. Jadi kalau hutan dibabat, kita harus renovasi. Bukan renovasi mah rumah. Kan? Reboisasi. Jadi sebenarnya Islam itu mengajari kita hidup berkeseimbangan. Kalau kita hidup seimbang, alam diperlakukan secara seimbang, dia tidak akan madorot ke kita. Kita perlakukan diri kita secara proporsional, insya Allah kita sehat. Jadi rumusnya, adillah terhadap diri kita, adillah terhadap Allah, adillah terhadap alam. Maka insya Allah musibah apapun akan menjadi kebaikan yang menimpa pada diri kita. Semoga kita punya kekuatan untuk selalu berlaku adil alias jauh dari kezoliman. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ustaz Am, dan baiklah pemirsa yang dirahmati Allah, untuk melengkapi tema bahasan kita, insya Allah nanti kita akan jawab pertanyaan Anda selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.
Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dan Nusaku. Kita mengangkat tema yang sangat menarik sekali, kaitan antara perbuatan manusia, tabiat manusia dan tabiat bumi sebagai tempat yang kita ijak atau kita pijak. Dan ternyata bumi mampu melakukan reaksi berupa bencana dan lain sebagainya seperti yang telah dijelaskan oleh guru kita tadi. Kita akan mulai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Kami persilakan yang pertama kepada Bapak Siswanto yang akan diawali oleh jawabannya oleh Ustadz Fatih. Tafadhol, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para ustadz dan para guru semuanya. Ustadz, kalau kita lihat sekarang tampaknya alam sedang menyesuaikan dirinya dengan berbagai bencana. Saya sendiri merasa miris dengan kondisi ini karena kita lihat banyak juga kezaliman dan ketidakadilan di sekitar kita. Dan pihak kita sebagai makhluk yang lemah tidak kuasa untuk menegur atau menyampaikan. Saya khawatir dengan kita tidak berbuat nanti akan banyak timbul musibah yang lebih besar lagi. Kira-kira apa yang kita lakukan? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Siswanto, pertanyaan menarik sekali. Artinya ketika kita diam bukan berarti kita lemah, tapi memang kita tidak punya akses untuk melakukan perubahan, mungkin itu maknanya. Silakan dari Ustadz Fatih terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim, ayahanda yang mulia. Kembali lagi penjelasan yang lalu, kalau tidak mampu kita secara kekuasaan kita tidak memiliki, tangan kita tidak mampu, lisan kita tidak khawatir sesuatu, maka hati kita paling tidak kita berdoa. Doa itu adalah zikir, zikir itu adalah ibadah, ibadah itu adalah daf'ul balaya. Doa itu adalah penolak bala yang sangat jitu, sekalipun adhaful iman, iman yang paling pendek. Bapak Ibu, Rasulullah pernah memberikan satu ilustrasi. Ketika Allah ciptakan langit dan bumi hari Ahad, Allah ciptakan gunung hari Senin, Allah ciptakan binatang-binatang dinosaurus pada zaman itu awalnya itu hari Selasa. Allah ciptakan cahaya itu hari Rabu. Allah ciptakan surga dan neraka hari Kamis. Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam hari Jumat. Hari Sabtu Allah tenangkan sejenak. Harus ada liburnya, harus ada wolesnya. Assalamualaikum. Ngerti woles, ngerti? Jangan di dapur mulu, Bu. Tamasya sana. Maling banter mah pasar malam dah ya. Yang penting happy, harus ada tamasyanya, harus ada hiburannya. Saudara, ada satu penekanan oleh Rasulullah. Tapi tahukah kalian, ketika hari Minggu, hari Ahad, Allah ciptakan bumi, ihtazzal ard, maka bumi gonjang-ganjing, bumi gempa, saudara. Maka wahai sahabat, sabda Rasulullah, Allah ciptakan al-jibal, gunung-gunung sebagai stabilitator atau paku buminya seluruh dunia. Maka semua bumi itu tenang. Itu fungsi daripada gunung. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah makhluk Allah yang lebih hebat daripada gunung? Ada, besi. Sofa dan Marwah ketika kita sa'i, dulunya gunung tinggi, sekarang dipapas. Yang mapas itu manusia, alatnya terbuat dari besi, bukan dari ongol-ongol. Jelas, Bu? Besi. Berarti ada nggak yang lebih hebat dari besi, wahai Rasulullah? Ada, nar, api. Besi sebanyak apapun, besi sehebat apapun, sekuat apapun, terus dibakar akan hancur, akan lumer. Sekalipun Robocop dia hancur semuanya. Ada nggak ya Allah yang lebih hebat daripada api? Air, api kalah sama air. Kalau setan terbuat dari api, ketika anak manusia marah-marah, itu ada karakter api. Istri marah-marah, kalah sama air, siramin air, Pak. Akhirnya kudu tenang seperti air, jangan ikut emosi. Pada akhirnya yang lebih hebat daripada air ada, kata Rasulullah, angin.
Melabuh Aceh saudara, saksi bisu ketika tsunami datang. Itu kapal pesiar ribuan ton yang habitatnya ada di laut kembali ke darat. Siapa yang dorong? Bukan air, angin saudara. Saudara, ada nggak yang lebih hebat lagi wahai Rasulullah daripada angin? Nih jawaban kita. Ada. Apa itu ya Rasulullah? Sodakohnya anak Adam. Ikhlas karena Allah. Kalah semuanya. Yuk kita urut dari awal. Musibah apa yang asalnya dari gunung? Kemarin kita ditegur sama Semeru. Itu pun musibah. Yang kedua, kalah dia sama besi. Musibah apa yang awal dari besi? Peluru nyasar, dibegal, ketabrak mobil. Kalau dia ahli sedekah, Allah kasih semuanya aman. Kalah api. Semuanya satu kabupaten, satu kota kebakar. Tapi kalah semuanya itu dengan sedekahnya anak manusia. Allah kasih tenang dan damai, aman, tidak ada kebakaran. Air, musibah, longsor, banjir bandang, satu lingkungan tersebut ahli sedekah, Allah amankan. Angin, musibah apa bu yang dari angin? Kentut. Masakan itu musibah kecil bu. Puting apa? Puting beliung, angin topan, tornado. Kalau satu kampung rajin sodako, insya Allah Allah aman. Tapi masalahnya kita pengen sodako, kita juga perlu. Inilah alternatif Rasulullah. Sedekah tidak mesti pakai uang, tidak mesti pakai materi. Fakullu tasbihatin sodako. Tasbih subhanallah sedekah, alhamdulillah sedekah, Allahu akbar sedekah, la ilaha illallah itu sedekah. Apalagi baca Quran. Intinya kalau mau aman, kalah semua bala bencana musibah, rajinlah jelas sedekah dan ibadah. Masya Allah. Nah Ustaz Am, kalau kita kembangkan dari pertanyaan ini, ketika musibah seperti contoh yang kita hadapi saat ini, wabah itu mendunia. Di lain sisi justru manusia mencari jalan keluar bagaimanakah menyelesaikan musibah ini. Tapi di lain sisi mohon maaf ada yang mencari keuntungan daripada musibah itu. Artinya mereka membiarkan musibah itu tetap terjadi. Nah lantas ini kita dihadapkan pada dilema. Di lain sisi tadi sebagian orang melaksanakan istighosah agar dihentikan ya Allah musibah ini. Tapi di lain sisi orang mengambil keuntungan dari situ. Baik itu musibah corona, banjir dan sebagainya. Mohon tanggapan dari Ustaz Am. Iya, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kan sebenarnya tugas kita adalah menyelesaikan masalah kita, ya. Jadi ada orang yang senang juga, Pak Ustadz Agung ini COVID ini berlama-lama senang juga, gitu. Jualan obatnya bisa lama, jualan maskernya bisa lama, ya kan gitu. Jualan vaksinnya bisa lama, jadi sengaja dilama-lamain, gitu. Ada sekelompok orang gitu. Tapi ada orang yang ingin segera selesai. Nah, sebenarnya yang kita butuhkan apa? Berlama-lama apa segera selesai? Ikhtiarlah seperti yang kita inginkan. Ya. Bahwa ada, betul kata Ustadz Agung tadi, ada yang pengen itu ini. Kita ini ketika ada masalah, tadi oleh Ustadz Fatih sudah dijelaskan rumus spiritualnya berzikir kepada Allah, bersedekah. Rumus amaliyahnya, faktualnya adalah kita mulai dari diri kita dan keluarga kita. Jadi selalu mulai dari unit terkecil. Bahwa nanti ada sebuah kebijakan-kebijakan yang di luar kemampuan kita, biarlah Allah yang Maha Kuasa yang akan memberikan yang jalannya sesuai kehendaknya. Tapi semoga kehendak yang Allah turunkan itu baik karena unit-unit kecil itulah yang kemudian menjerit untuk segera diberi kebaikan. Jadi memang manusia itu kan ada di antara dua tarikan. Ada yang senang musibah yang mengglobal itu terus, ada juga yang ingin selesai. Karena memang maaf, betul kata Ustadz Agung, ada orang yang inginnya ini teh COVID itu terus, nanti udah ini ada lagi gitu, pengen begitu. Nah, terus siapa yang bisa menghentikan? Hanya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kita lakukan apa? Yang sekarang bisa kita lakukan saja. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustaz Fatih, kalau kita berangkat bersandar pada satu ayat Rabbana ma khalaqta hadza batila. Artinya segala sesuatu itu pasti ada maksudnya. Di hadapan kita ini bencana ini, kita ingin itu selesai begitu. Tapi justru di situ Allah ingin punya maksud yang lain begitu. Ustaz Fatih mungkin bisa ditambahkan Ustaz Am. Begini,
tidak ada musibah yang terjadi di muka bumi ini kecuali itu akan menjadi khazanah peradaban. Bapak Ibu, ketika dulu pertama kali ada influenza, itu tuh bencana besar. Tapi kemudian lahirlah ilmu-ilmu yang membahas tentang virus. Mungkin sekarang ini musibah mengglobal, mendunia. Tapi percayalah, 10-20 tahun yang akan datang, ini akan jadi sebuah khazanah ilmu bagi kemanusiaan. Itu yang disebut tidak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan. Tidak ada yang sia-sia. Pasti nanti di kemudian hari ada hikmah. Hanya umur dan ilmu kita terbatas untuk menjangkau itu. Baru akan ketahuan nanti mungkin oleh anak cucu kita. Mungkin oleh ilmuwan 100 tahun setelah kita semua tidak ada gitu. Jadi percayalah bahwa Allah tidak mungkin menurunkan sesuatu yang sia-sia. Jadi bisa ditegaskan justru inilah caranya Allah mematangkan kualitas cara berpikir manusia begitu. Seperti di tsunami di Jepang, malah mereka bikin rumah dari kertas dan sebagainya. Betul. Malah mereka pintar ketika ada musibah, begitu Ustaz. Jadi gini, Allah tidak mungkin memberikan suatu ujian di luar kemampuan kita. Maksudnya Allah Maha tahu. Manusia ini diberi kecerdasan untuk menyelesaikan masalah. Gitu. Untuk menyelesaikan masalah. Apapun yang terjadi pada diri kita, pada akhirnya satu saat pasti akan melahirkan ilmu dan peradaban. Itu mah sudah dipastikan. Karena kalau kita belajar dari sejarah peradaban, ternyata ilmu dan peradaban itu lahir kadang dari sebuah penderitaan. Ya, lahir dari sebuah penderitaan. Makanya Bu, kalau Ibu sedang menderita oleh suami, ya Ibu bersabar. Nanti cucu Ibu yang mengatakan, nenek itu hebat banget ya. Nah gitu. Jadi memang ada saat di mana perjuangan kita itu menjadi legacy. Betul. Setelah kita tidak ada. Baik, terima kasih Ustadz, dan kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya tentunya selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Indonesiaku, dan kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ibu Diana. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Diana. Pertanyaan saya berhubungan dengan pertanyaan yang tadi Ustadz nomor 1 sudah dijawab. Apakah bencana atau musibah yang terjadi yang berdasarkan karena kezoliman manusia, yang dilakukan kezoliman manusia, bisa dicegah dengan amal perbuatan seperti misalnya sedekah? Kalau memang iya, apakah sedekah yang kita lakukan itu penolak bala bagi diri kita sendiri atau masyarakat? Baik, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa dari Ustadz Am terlebih dahulu. Jadi intinya adalah mekanisme daripada doa bencana itu bisa menyetop bencana atau menutup bencana, menunda bencana. Silakan Ustadz. Iya, intinya kan apakah sedekah itu menolak bala? Kan itu. Pertama, fahami dulu sedekah itu kan bukan sekadar dengan finansial. Tadi oleh Ustadz Fatih dikatakan takbir itu sedekah, tahlil itu sedekah. Terus ada lagi sedekah yang dengan perbuatan Bu. Tabassumuka li akhika shadaqah. Senyummu itu adalah sedekah. Jadi sebenarnya sedekah itu ada yang memang menolak bala untuk diri kita sendiri. Tapi ada sedekah yang menolak bala untuk sesama. Contoh, saya membuang sampah pada tempatnya. Itu menolak bala, jangan sampai ini madorot untuk orang lain. Jadi kapan sedekah itu menolak bala? Ketika sedekah sosial kita itu sangat kuat. Sedekah sosial kalau saya menyebutnya itu sedekah sosial. Ada beberapa kepala daerah yang menurut saya bagus juga. Kalau mau nikah itu calon pengantin harus sedekah dengan menanam pohon. Ya, itu menurut saya betul. Jadi
salah satu syarat kalau mau nikah, sedekah menanam pohon. Nah, pohon apa aja yang bisa ditanam dan berbuah, gitu. Menurut hemat saya kebayang kalau sebulan yang nikah 100, ada 100 pohon. Setahun gimana? Nah, itu yang saya katakan sedekah itu ada yang bersifat private, ya, tapi ada sedekah yang akan berdampak sosial. Bapak Ibu, sahabat-sahabat pemirsa, ketika saya parkir pada tempatnya saya sedekah. Kenapa? Karena membuat nyaman orang lain. Ketika saya parkir seenaknya bikin macet orang. Nah, jadi ketika kita bicara sedekah itu akan menolak bala kepada banyak orang, sedekah yang mana? Yaitu sedekah yang punya dimensi-dimensi sosial. Nah, itu yang akan menolak bala secara sosial gitu. Nah, memang seringkali kita berbicara kalau sedekah itu yang bersifat private. Itu tidak salah, itu betul gitu loh. Nah, sekarang kita harus kembangkan sedekah-sedekah yang bersifat sosial. Nah, itu tadi apa yang ditegaskan oleh Ustadz Am tadi, artinya sesuatu yang belum terjadi. Jangan kita sampai membiarkan bala itu terjadi. Nah, Ustadz Fatih, bagaimana dengan situasi yang sudah terjadi? Kita mengalami sesuatu hal yang sangat berat, ada banjir, ada tsunami dan sebagainya, kemudian kita bersedekah. Nah, ini lantas pembahasannya mungkin wilayahnya pada hakikat. Bagaimana mungkin kita bersedekah mampu menyelesaikan masalah itu? Atau mungkin ada yang perlu dikoreksi dari pertanyaan ini, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Para bunda, para ayahanda, para guru yang Al-Fakir muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinuz zanna billah." Hadis sahih. Wahai sahabat, jangan sampai di antara kalian mati meninggal dunia. Jangan sampai seorang di antara kalian meninggal kecuali tanamkan husnuzon kepada Allah. Itu salah satu ciri husnul khotimah. Ini masjid apa namanya? Mudah-mudahan ibu-ibu cepat masuk surga nih. Amin. Yang ngomong amin biasanya 2 minggu lewat, Bu. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Ketika orang dikatakan husnul khotimah meninggal dunia, dalam hatinya tidak ada suuzon kepada Allah. Berarti kalau mau menempuh cara seperti itu, likulli imri'in ma ta'awwada, segala sesuatu tergantung kebiasaannya. Sering-sering saya ulang, Bunda. Orang tuh awalnya tidak bisa mengendarai motor, belajar, dibiasakan jadi bisa. Konsepnya bisa karena terbiasa. Tidak biasa mengendarai mobil, belajar, dibiasakan jadi bisa. Konsepnya orang bisa karena ketika ada manusia meninggal dunia husnul khotimah, hatinya ikhlas lapang karena Allah, ikut ketentuannya karena terbiasa suka husnuzon kepada Allah. Maka alam semesta bertindak. Alam semesta demo kepada kita, apalah daya tangan tak sampai, maka husnuzon tadi kata guru kita Abuya, maka itu kehendak Allah. Yang pertama husnuzon. Yang kedua, sosok bayi mungil yang tanpa dosa, tapi ada sebilah jarum suntik yang sangat menyiksa diri, ditusuk, nangis dia, tapi bukan untuk disiksa, tapi untuk divaksin yang pada akhirnya itu tubuh bayi jadi kuat. Maka Indonesia secara tidak langsung Allah ingin memberikan pesan moral. Aku ingin Indonesia tidak cengeng, tidak gampang terpuruk, mental kuat, mental baja. Salah satunya adalah diberikan sentilan-sentilan kecil la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. Kalau saya sakit asam urat, mohon maaf nih Ustaz Agung, satu guru satu ilmu. Saya sakit asam urat, saya ngaji sama guru-guru saya. Maka mungkin saya masih STMJ, sholat terus maksiat jalan. Itu bukan azab, teguran. Sakitnya sama tapi dampaknya beda. Ada si fulan sama sakit asam urat sampai 13,7 jalan ngesot juga. Tapi beda karena lebih sering mancing di empang, sholat kagak, sama ulama gatal-gatal. Ini PA murokab namanya. Maka sakitnya itu adalah azab.
Ketika ada orang soleh, guru-guru kita dikasih sakit, biar istirahat. Harus ada istirahat agar sehat panjang umur. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Masih ada tersisa satu pertanyaan lagi akan disampaikan oleh Ibu Zuwaria. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz Fatih tentang satu orang berbuat zolim, 40 rumah kena. Nah, bagaimana kalau kita berada di lingkungan seperti itu, bagaimana menghindarinya? Apakah kita mendapatkan dosa, sedangkan orang lain berbuat kok kita yang kena getahnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, Ustadz. Ibunda yang Al-Fakir muliakan, tempo hari viral di medsos. Di lereng Gunung Semeru ada satu rumah yang tidak hancur. Betul? Betul? Ditelisik sudah. Ternyata amalannya adalah tidak pernah dia tidur kecuali baca Yasin 3 kali. Al-Quran. Ini sama dengan keterangan di dalam agama kita. Iza nazalal bala ala qaumin wa fihim zakirullah raddallahu anhul bala. Ketika ada bahaya bencana musibah akan Allah turunkan, Allah timpakan pada satu kampung. Di situ ada satu orang yang zikir, nggak banyak Pak, hiji. Satu orang yang zikir kepada Allah, umpamanya La ilaha illallah, cuma satu Pak. Allah tolak bahaya bencana musibah. Maka kanan kiri kita, punten mohon maaf. Mungkin di samping kanan kiri kita ada narkoba, di samping kiri kita ada yang berbuat mesum. Tenang saja. Umirna an nahkuma bizawahir wallah yatawallas sarair. Kata Rasulullah bersabda, kita ini diperintahkan oleh Allah untuk melihat yang zahir saja. Kita diperintahkan, dididik oleh Allah untuk melihat yang real, yang kagak kelihatan jangan dipikirin, urusan Allah. Kalau kita lihat tetangga kita sing adem ayam gemahri palo jenawi atau tentu mangun katora harjoe, maka jangan kebangatan lebay, jangan kebangatan kepo, jangan kebangatan apa namanya lemes dah ya. Jadi jangan suuzon sama tetangga. Seandainya ibu kanan kiri kita ada yang berbuat maksiat, tadi kata guru kita udah istiqomah ibadah. Istiqomah ibadah insya Allah itu seandainya ada apes lewat dari rumah kita. Jelas ya Bu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah, silakan Ustadz A mungkin bisa menambahkan lantas apa yang perlu dilakukan khususnya bagi masyarakat awam yang tidak memiliki akses untuk melakukan perubahan besar. Satu hal yang tadi sangat-sangat penting kita garis bawahi dari Ustadz Fatih. Pertama, kita tidak akan dihukumi untuk sesuatu yang tidak kita tahu. Itu penting, ya. Artinya bahwa apapun yang terjadi di sekitar kita, kalau memang kita tidak tahu ya kita terbebas. Tapi kalau kita tahu, kita harus amar ma'ruf nahi munkar. Minimal kalau kita tidak kuasa berbicara, minimal hati kita memberontak supaya tertolak dari bala itu gitu. Kemudian ada hal lain dari keterangan itu, isyarat bahwa kita ini nggak bisa soleh sendirian gitu. Nah, itu intinya. Jadi maaf ibu bapak, kita ini jangan merasa, aku kan udah rajin tahajud, aku kan udah rajin saum Senin Kamis, aku kan udah rajin sholat tepat waktu, rawatib, apa sih yang aku tidak kerjakan? Nah jangan dianggap itu teh sudah memadai. Islam mengajari dimanapun kita berada, kita ini harus jadi ragi. Tahu ragi Pak Ustadz? Ragi tahu Bu? Kalau ibu bikin tape 1 kilo, raginya 1 kilo enggak? Oh enggak. Jadi ragi mas sedikit aja ya. Jadi kita ini harus jadi ragi gitu. Ya. Nah, jadi dimanapun kita berada, membuat yang lain tuh jadi lebih baik. Nah, yang paling parah tiap ada kita pasti ada gosip. Itu yang parah ya. Anda duduk di pengajian, kamu tahu nggak? Itu. Nah kita bukan ragi kebaikan tapi ragi keburukan. Jadi keterangan bahwa tadi Ustadz Fatih katakan 40 rumah sekitar itu isyarat
kita ini nggak bisa soleh sendirian. Bahwa kesolehan itu harus kita bangun mulai dari rumah kita jadi ragi untuk rumah-rumah yang lainnya. Makanya bersyukurlah Bapak Ibu kalau rumah dekat masjid, Ibu Bapak bisa hadir di masjid, minimal ada pengaruh pada rumah kita ya gitu. Apalagi ini namanya husnul khotimah Ustadz Fatih ya. Nah, husnul khotimah itu harapan bahwa siapapun yang pernah hadir di sini ketika dipanggil oleh Allah husnul khotimah. Amin. Baik, terima kasih Ustadz Am, Ustadz Fatih yang telah memberikan ilmu yang sangat luar biasa sekali. Pada intinya ketika Allah menghadirkan apapun, bentuk apapun peristiwa yang ada di hadapan kita, itu adalah acara Allah bagaimana mampu mematangkan kualitas keimanan kita yang pada akhirnya sesungguhnya Allah mengajak kita untuk lebih dekat kepadanya. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk hari ini. Akhirnya saya Agung Izul Haq dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu sarung kita, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pemirsa sahabat, mari kita tundukkan kepala kita, hati kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus somadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni segala kesalahan kami, maafkan segala kekeliruan kami. Bimbing kami semua dengan cinta-Mu, dengan rahmat-Mu, sehingga kami merasa nikmat di jalan kebenaran dan kebaikan. Ya Allah yang Maha Pemurah, karuniakan kepada kami keluarga yang soleh, keluarga yang penuh mawadah, rahmah, sakinah. Karuniakan kepada kami keturunan yang soleh, anak cucu yang sehat, yang cerdas, yang bisa menghadapi tantangan zaman, yang menjadi jariah setelah kami berpulang kepadamu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, beri kami kekuatan untuk selalu sabar, tabah, menerima segala ujian yang Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, sekiranya yang menimpa diri kami itu adalah karena kekeliruan kami, karena dosa-dosa kami, ampuni segala kesalahan kami. Dan ya Allah, beri kami kekuatan untuk bisa menyelesaikan ujian yang Engkau berikan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami yakin cepat atau lambat satu saat kami akan berpulang kepadamu. Ya Rob, andai satu saat roh dan jasad kami berpisah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Amin ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.